Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan, balik lagi. Oke, kalau yang lalu kita pernah gagal unboxing Sony Xperia 5 yang kita beli dari HP Kusmara. Nah, hari ini waktunya kita unboxing lagi. Kita sih beli yang warna hitam ya guys. Jadi si hitam ini dari Golden City. Kira-kira memuaskan gak ya? Langsung aja simak videonya sampai habis ya guys ya. Oke guys, jadi sebelumnya kita itu pernah polling ya, kalau mana nih yang akan dibeli, Google Pixel 5 atau J2 Prime kayak gitu ya. Untuk J2 Prime-nya sih sebenarnya kita udah beli ya guys, cuma kita belum sempat unboxing. Nah, kalau yang kita beli ini sebenarnya juga bukan Google Pixel 5. Kenapa? Karena Google Pixel 5 itu kan harganya itu kan masih sekitar 5 jutaan. Nah, sebenarnya kita pengennya tuh beli di Bistore guys, karena untuk HP limbah Jepang 5 jutaan kalau emailnya maksudnya nggak ada jaminannya gitu kan, kita worry juga ya guys ya. Nah, waktu kita ke Bistore-nya ternyata stoknya yang Google Pixel 5 itu habis. Ya sudahlah, akhirnya kita putuskan untuk membeli Google Pixel yang lain. Nah, ini dia ya. Jadi dia juga dapat soft case juga di sini, casing. Jadi apakah yang kita beli? Langsung saja kita buka. Jadi si hitam yang kita beli adalah Google Pixel 4. Oke guys, jadi kita beli Google Pixel 4 ini di Golden City ya. By the way, di sini kita dapat apa aja? Kita lihat ya. Oh, jadi ini kita dapat casing juga dan dapat tempered glass juga ya. By the way, kita juga beli casingnya juga ya guys. Nanti di akhir video aja sekalian kita buka. Nah, sekilas nih ya, kita lihat nih ya, kenapa nggak beli yang XL, Google Pixel 4 XL gitu ya, karena memang kita tuh lebih suka tipe handphone yang kecil mungil kayak gini, compact gini. Ini aja kalau dibandingin sama Google Pixel 3a itu masih gedean Google Pixel 3a gitu. And that's why kenapa kita beli yang Google Pixel 4. Oke ya guys ya, langsung aja kita cek untuk kondisi sekelilingnya ya guys. Oke guys, jadi kalau dilihat dari bodi sekelilingnya ini sih masih mulus banget guys. Nih ya, dan warnanya itu just black. Oke, langsung aja kita lihat. Untuk di sini kan ada tombol on off-nya ya. Kemudian ini volumenya. Terus kemudian ini ada speaker, lubang charge tipe Type C. Kemudian ini ada lubang mic juga di sini. Ini ada slot kartu SIM-nya, single SIM aja ya. Lubang mic juga, bagian depan ini ada earpiece-nya, kamera. Kemudian bagian belakang ini ya, bump-nya memang agak tebal gini ya guys ya. Kemudian ada kameranya 2, lampu LED, ada simbol G di sini Google Pixel ya. Kalau untuk materialnya yang belakang ini dari kaca ya guys. Terus untuk frame sekelilingnya ini tuh sebenarnya dari metal guys. Cuma kenapa di sini nggak ada garis antenanya, karena itu di coating sama warna hitam. Jadi biar dia tuh bener-bener tampak hitamnya. Nah, seperti yang kita tahu kalau Google Pixel itu punya ciri khas guys. Jadi memang warnanya itu dibuat mencolok ya untuk tombol on off-nya. Kalau yang Google Pixel 3a ini untuk tombol on off-nya kan dia warna hijau stabilo. Nah, untuk Google Pixel 4 ini dia warna putih guys. Oke ya, langsung aja kita nyalakan ya guys ya. Semoga semuanya normal karena bodinya udah mulus banget nih. Oke guys, ini dia tampilan awal dari Google Pixel 4. Tadi kita udah setting dan untuk WiFi dan sinyalnya sudah tertaut dengan oke ya, jadi aman. Kemudian karena ini itu modelnya sama seperti iPhone ya guys ya, jadi dia nggak ada fingerprintnya ya, dan dia untuk keamanannya itu pakai Face ID guys. Kita tadi juga udah setting untuk Face ID-nya, langsung aja kita coba ya guys. Oke, gercep banget ya guys, dan kalau kita balik pun juga bisa. Oke, gimana? Aman nggak? Kalau gelap gimana? Pluk, matiin lampu dong. Oke, jadi walaupun gelap tetap aman ya teman-teman untuk Face ID-nya, mantap. Alright guys, selanjutnya kita mau masuk ke pengaturan untuk cek handphone ini Google Pixel 4 itu udah pakai Android berapa.
Oke, untuk Androidnya sudah pakai versi Android 12 dan seharusnya ini bisa di-upgrade guys. Jadi kita lihat di sistemnya. Oke, untuk update sistemnya di sini ada keterangan ada update dan bisa di-update ke Android 13. Tapi besok-besok aja ya kita update-nya. Next, kita masuk ke penyimpanan. Untuk penyimpanannya ini kan RAM 664 dan sudah terpakai untuk sistem 13 GB. Karena ini tidak tersedia slot untuk kartu memori, jadi ya kita harus berbijaksana memakainya ya guys ya, supaya tidak penuh. Oke, untuk refresh rate-nya juga tampilannya ini tuh bisa sampai 90 Hz ya guys, dan ini udah aktif juga, tadi kita udah sempat setting, kita sudah aktifkan. Next, kita mau coba untuk ketik-ketik di sini ya untuk vibration motornya. Oke guys, jadi untuk vibration motornya ini sih gue rasa tuh lebih tatel ya guys ya, dan untuk getarannya itu lebih kerasa. Jadi kayak kita itu ngetik itu ada keypadnya gitu, kayak model BlackBerry gitu loh guys. Jadi getarannya itu lebih berasa. Coba kita bandingkan sama yang Google Pixel 3a ya. Oke, untuk Google Pixel 3a, iya sih beda banget sih. Jadi kalau yang untuk Google Pixel 4 ini tuh emang lebih tatel dan lebih terasa getarannya. Jadi kita itu seakan-akan ngetiknya itu di sini tuh sudah ada keypadnya gitu guys. Mantap. Next, selanjutnya langsung kita lihat untuk kualitas layarnya ya guys. Nah guys, untuk layarnya sendiri Google Pixel 4 ini tuh pakai jenis POLED 90Hz HDR. Dan untuk size-nya 5,7 inch, 79,8% screen to body ratio. Resolusinya sendiri 1080 x 2280 pixels. Dan rasio perbandingannya tuh 19:9, 444 ppi density dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Tapi yang di sini kita soroti banget itu antara dagu sama jidatnya itu di sini ya guys ya. Itu tuh kelihatan nggak balance banget ya. Jadi untuk jidatnya itu emang kelihatan lebar banget ya. Ini karena di jidatnya ini kan ada sensor untuk Face ID-nya itu, sama kayak iPhone ya guys ya. Dan karena si Google Pixel 4 ini kan dia nggak mau pakai poni kayak iPhone, that's why ini tuh jadi lebar gini guys. Jadi bentuknya itu hampir mirip kayak Sony Xperia 8. Cuma bedanya ini tuh rounded gitu ya guys ya. Untuk layarnya sih kecil guys, tapi untuk kualitasnya sih ya oke lah. Cukup nyaman dipegang, jadi nggak terlalu berat kalau kita lagi nonton konten-konten multimedia gitu. Karena bentuknya compact. Oke guys, jadi untuk Google Pixel 4 ini dia untuk speakernya itu ada stereo ya guys. Jadi di bagian bawah sini dan juga ada di sini depan sini ya guys ya. Untuk audionya, speakernya itu walaupun ini handphone kecil ya guys, tapi menurut gue bassnya nendang banget walaupun kecil, tapi TOP BGT. Ya sayangnya nggak ada lubang jacknya aja di sini. Tapi ya it's okay lah, no problem. Coba kita dengerin sekali lagi ya untuk audionya. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this. Dan guys, kita juga udah beli casingnya juga. Kenapa? Karena Plukutuk tuh mau ganti Google Pixel 3a-nya sama Google Pixel 4. Jadi dia udah prepare banget gitu ya. Langsung aja kita buka untuk casing yang dibeli. By the way kan tadi dari Golden City juga udah dapet casing sama tempered glass-nya warna putih ya. Nah, oke, jadi ini yang Plukutuk beli ya. Coba. Kayaknya sih kalau dia mau pakai yang ini deh. Jadi kita pakein aja untuk casing yang barunya ya guys ya. Tapi makasih banget loh Golden City, ini juga udah dikasih. Oke. Ini dia tampilannya guys setelah kita pakaikan casing. So guys, kesimpulannya untuk Google Pixel 4 ini yang pertama kita soroti adalah bodinya ya guys. Bodinya yang compact, lucu, imut, kecil gini ya, itu tuh membuat gripnya itu nyaman banget. Apalagi setelah dipakein casing, gripnya semakin nyaman. Dan untuk jidat sama dagunya sendiri sih ya nggak apa-apa sih ya guys ya. Kalau gue pribadi sih lebih mending jidatnya lebar kayak gini daripada pakai poni. Dan juga untuk Face ID-nya sebenarnya kalau kita mau jujur nih ya, kita lebih suka yang pakai fingerprint guys. Karena kalau pakai Face ID walaupun ini responsif sih guys, tapi agak ribet ketika kita pakai masker atau kita pakai helm. Seperti itu. Namun ya, kalau soal kamera sih nggak usah ditanya ya guys ya. Kameranya kan oke, BGT gitu ya. Tapi yang mau gue underline lagi untuk Google Pixel 4 ini adalah nggak banyak handphone compact seperti Google Pixel 4 ini yang prosesornya itu kenceng karena dia pakai prosesor Snapdragon 855. Jadi handphone udah compact, kamera bagus, prosesornya kenceng. Nah kita nggak tahu nih, apakah itu nanti akan ngefek ke baterainya jadi boros? Tunggu review selanjutnya aja deh ya guys ya. Next kita akan bandingkan hasil kamera apakah ada peningkatan dari Google Pixel 2 XL ke Google Pixel 3a dan Google Pixel 4. Gimana kalau kita bandingkan ketiga handphone ini? Pasti seru ya? Oke, tapi untuk unboxingnya cukup sampai di sini aja. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye-bye guys! Dreaming what just happened?